Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Anita selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum biokimia. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Nur Aisyah Borotan dan Nur Elisa Hawa. Di sini kami akan mereview percobaan 6 mengenai penumbuhan dan perhitungan koloni menggunakan media nutrien agar. Tujuan dari percobaan ini yaitu menjelaskan karakteristik media kultivasi untuk bakteri. Dasar teori dari percobaan ini yaitu media tumbuh bagi mikroba memiliki keragaman dalam hal tipe nutrisi, tergantung mikroba yang mengimbanginya. Nah, suatu media itu berfungsi untuk menumbuhkan mikroba, isolasi, memperbanyak jumlah, menguji sifat-sifat fisiologi, dan perhitungan jumlah mikroba. Di mana dalam proses pembuatannya itu harus disterilisasi dan menerapkan metode aseptis untuk menghindari kontaminasi pada media. Nutrien agar adalah medium umum untuk uji air dan produk dairy. Na merupakan salah satu media yang umum digunakan dalam prosedur bakteriologi seperti uji biasa dari air, sewage, produk pangan untuk membawa stok kultur, untuk pertumbuhan sampel pada uji bakteri, dan untuk mengisolasi organisme dalam kultur murni. Pertumbuhan bakteri selain memerlukan nutrisi, itu juga memerlukan pH yang tepat, di mana pH ini yang sangat mempengaruhi suatu keberhasilan dalam pembuatan medium, sehingga kondisi pH yang terlalu basah atau terlalu asam itu tidak cocok untuk dijadikan medium mikroba. Kenapa? Karena mikroba tidak dapat hidup pada kondisi tersebut. Nah, kemudian medium didiamkan atau disimpan selama 2 kali 24 jam untuk meyakinkan bahwa medium masih steril. Karena selain pH sebagai penentu tumbuhnya mikroba, alat dan medium steril juga menentukan. Fungsi utama dari medium Na adalah sebagai medium kultivasi dan enumerasi bakteri. Dalam medium Na terkandung pepton, yeast, dan yeast ekstrak yang berfungsi sebagai sumber nitrogen dan sumber karbon, sumber vitamin, dan beberapa senyawa lain untuk menyokong pertumbuhan bakteri. Teknik yang digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme pada media agar memungkinkannya tumbuh dengan agak berjauhan dari sesamanya. Itu juga memungkinkan setiap selnya berhimpun membentuk koloni, yaitu sekelompok massa sel yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Bahan yang diinokulasikan pada medium itu disebut sebagai inokulum. Nah, dengan menginokulasi medium agar nutrien itu dengan metode agar tuang atau media agar sebar, sel-sel mikroorganisme akan terpisah sendiri-sendiri. Setelah inkubasi, sel-sel mikroba individu memperbanyak diri secara cepat, sehingga dalam waktu 18 sampai 24 jam terbentuklah massa sel yang dapat dilihat dan dinamakan koloni. Untuk menemukan suatu media terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi. Di antaranya yaitu harus mengandung semua zat hara yang mudah digunakan oleh mikroba, harus mempunyai tekanan osmosa, tegangan permukaan, dan pH yang sesuai dengan kebutuhan mikroba yang ditumbuhkan, tidak mengandung zat-zat yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Kemudian harus berada dalam kondisi steril sebelum digunakan.
mikroba pada suatu bahan dapat dihitung dengan dua macam cara, yaitu dengan perhitungan dan penghitungan jumlah mikroba secara tidak langsung. Cara menghitung koloni, memilih dan menghitung cawan yang 16 mengandung jumlah koloni antara 30 sampai 300. Nah, beberapa koloni yang bergabung menjadi satu itu dapat dihitung menjadi satu koloni besar. Satu deretan koloni yang terlihat itu sebagai suatu garis tebal, dihitung sebagai satu koloni. Hitung jumlah koloni dengan koloni counter dan berdasarkan standar flat count. Nah, di sini bisa dilihat di PPT rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah koloni. Alat dan bahan. Alat ada bunsen, tabung sentrifuge mikro kecil, autoklaf, cawan Petri, jarum suntik, pipet, piringan agar, pipet mikro mini, dan pipet mikro 20 mikrometer. Dan bahan yang digunakan ada air kran, kacang polong, dan air. Analisis bahan atau MSDS itu ada MSDS Aquades. Sifat fisika dan sifat kimia, bentuknya cair, warnanya tidak berwarna, baunya tidak berbau, pH sekitar pada 20 derajat Celcius itu netral. Titik didihnya 100 derajat Celcius. Klasifikasi bahaya, bahwa Aquades ini bukan bahan atau campuran berbahaya menurut peraturan EC nomor 1272/2008. Pertolongan pertama, inhalasi. Jika terhirup, pindahkan korban ke udara segar. Jika tidak bernapas, berikan nafas buatan. Jika sulit bernapas, berikan oksigen dan cari pertolongan medis. Jika kontak kulit, lepaskan pakaian yang terkontaminasi, bilas kulit dengan banyak air, dan bersihkan secara menyeluruh dengan sabun dan air. Jika terjadi iritasi seperti kemerahan, gatal, bengkak, cari pertolongan medis, lalu cuci pakaian yang terkontaminasi sebelum digunakan kembali. Kontak mata. Dalam kasus terjadi kontak, segera basuh mata dengan banyak air, setidaknya selama 15 menit. Jika mudah dilakukan, lepas lensa kontak dan cari pertolongan medis. Tertelan. Jika tertelan, jangan dimuntahkan, tetapi minumlah beberapa gelas susu atau cair atau air dan jangan pernah memberikan apapun melalui mulut kepada orang yang tidak sadar. Kemudian cari pertolongan medis. Langkah kerja. Yang pertama, persiapan sampel atau bakteri. Dimana di sini disiapkan kacang polong yang sebelumnya telah dibekukan terlebih dahulu. Kemudian diambil kacang polong yang sudah beku, lalu dimasukkan ke dalam botol dan dimasukkan air kran ke dalam botol yang telah berisi kacang polong. Kemudian didiamkan selama kurang lebih 24 jam. Lalu diamati perubahan apa yang terjadi. Langkah kerja yang kedua yaitu penginceran. Yang mana yang pertama, tabung sentrifuge. Kita siapkan 5 buah tabung sentrifuge mikro kecil, diberi label tabung sentrifuge mikro 1, 2, 3, 4, dan 5. Diambil air pada botol yang berisi menggunakan jarum suntik dengan melewatkan leher botol pada bunsen terlebih dahulu. Segera kita tutup kembali botol. Lakukan setiap pengambilan air pada botol seperti itu. Dimasukkan 0,9 mili air menggunakan jarum suntik ke dalam masing-masing tabung sentrifuge mikro kecil 1, 2, 3, 4, dan 5.
ditambahkan 0,1 mili air hasil rendaman kacang polong ke dalam tabung sentrifus mikro 1 menggunakan pipet mikrosteril dengan melewatkan terlebih dahulu leher botol pada bunsen. Dikocok hingga homogen atau larut merata. Diambil 0,1 mili sampel pada tabung sentrifus mikro 1 menggunakan pipet mikrosteril dengan melewatkan terlebih dahulu leher botol pada bunsen dan dimasukkan ke dalam tabung sentrifus mikro 2. Selanjutnya digocok lagi hingga larutan homogen dan tercampur rata. Diambil 0,1 mili sampel pada tabung sentrifus mikro 2 menggunakan pipet mikrosteril dengan melewatkan terlebih dahulu leher botol pada bunsen dan dimasukkan ke dalam tabung sentrifus mikro 3. Kemudian dikocok lagi larutan hingga homogen dan tercampur merata. Diambil 0,1 mili sampel pada tabung sentrifus mikro 3 menggunakan pipet mikrosteril dengan melewatkan terlebih dahulu leher botol pada bunsen dan dimasukkan ke dalam tabung sentrifus mikro 4. Kemudian kita kocok lagi larutan hingga homogen dan tercampur merata. Nah, yang terakhir diambil 0,1 mili sampel pada tabung sentrifus mikro 4 menggunakan pipet mikrosteril dengan melewatkan terlebih dahulu leher botol pada bunsen dan dimasukkan ke dalam tabung sentrifus mikro 5. Dikocok larutan hingga homogen dan tercampur merata. Nah, masing-masing sentrifus mikro 1, 2, 3, 4, 5 dicatat hasil yang terjadi pada tabung tersebut. Hasil volume sampel mikroba yang diinokulasikan di cawan Petri adalah 0,02 ml. Dalam tabel di sini tabung pertama sampai tabung kedua dalam pengenceran. Nah, ada volume air, faktor pengenceran, jumlah koloni bakteri yang terbentuk, dan lama penumbuhan bakteri yang terbentuk. Nah, selanjutnya ada analisis dan perhitungan. Bisa dilihat di dalam rumus yang dicari adalah tabung pertama, tabung kedua, tabung ketiga, tabung keempat, tabung kelima, dan tabung keenam memiliki 18 koloni. Pembahasan yang pertama. Nah, pada percobaan kali ini menjelaskan karakteristik media kultivasi untuk bakteri. Pada percobaan ini yang pertama, kita persiapkan dulu sampel atau bakteri. Kemudian kita encerkan lalu diinokulasi. Nah, pada praktikum kali ini kita menggunakan nutrien agar atau medium Na, yang mana medium yang memiliki fungsi untuk mengembangbiakkan bakteri secara umum. Medium Na di sini mengandung nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan untuk mengandung sumber vitamin B, nah, nitrogen organik dan senyawa karbon. Pepton di sini itu sebagai sumber nitrogen organik dan juga sumber nutrisi, yang mana agar zat yang memadatkan medium dan air sebagai pelarut dan sumber oksigen. Bakteri yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu bakteri Rhizobium leguminosarum yang bersumber dari kacang polong. Nah, menurut salah satu peneliti yaitu Velzer menyatakan bahwa sifat media yang digunakan untuk faktor pertumbuhan harus mudah tumbuh karena media di sini dibuat pertumbuhan bakteri harus khas dan mempunyai sifat yang diinginkan, yaitu salah satunya harus mudah tumbuh karena sifat ini dipenuhi untuk pertumbuhan bakteri yang bagus. Pada proses pembuatan media, medium Na menggunakan magnetic stirrer yang mana untuk menghomogenkan agar dengan aqueous selama pemasakan agar. Langkah yang pertama pada
percobaan ini yaitu kita persiapkan sampel atau bakteri. Bakteri yang digunakan yaitu bakteri Rhizobium leguminosarum yang bersumber dari kacang polong. Kita siapkan dulu kacang polong yang sebelumnya telah kita bekukan terlebih dahulu. Kemudian diambil kacang polong yang sudah beku, lalu kacang polong tersebut kita masukkan ke dalam botol. Kemudian botol dimasukkan air kerang ke dalam botol yang telah berisi kacang polong. Kemudian kita diamkan selama kurang lebih 24 jam, lalu kita amati perubahan yang terjadi selama kurang lebih 24 jam. Nah, langkah yang kedua yaitu pengenceran, yang mana pada percobaan ini kita menggunakan 5 buah tabung sentrifuge mikro kecil yang kita beri label sentrifuge mikro 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya kita ambil air pada botol yang berisi air menggunakan jarum suntik dengan melewatkan leher botol pada bunsen terlebih dahulu. Segera kita tutup botol, lakukan setiap pengambilan air pada botol. Kemudian dimasukkan 0,9 ml air menggunakan jarum suntik ke dalam masing-masing tabung sentrifuge mikro kecil. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi 0,1 ml air hasil rendaman kacang polong ke dalam tabung sentrifuge mikro 1 menggunakan pipet mikro steril dengan melewatkan terlebih dahulu leher botol pada bunsen. Nah, kemudian larutan digocok hingga homogen dan tercampur merata secara keseluruhan. Pembahasan. Hasil dari perhitungan CFU per mili pada percobaan ini menghasilkan 9 juta CFU per mili pada tabung pertama dan tabung kedua. Pada tabung ketiga menghasilkan 900.000 CFU per mili. Pada tabung keempat menghasilkan 90.000 CFU per mili. Dan pada tabung kelima menghasilkan 9.000 CFU per mili. Sedangkan pada tabung keenam menghasilkan 900 CFU per mili. Nah, dari percobaan ini kita tuh selanjutnya melakukan inokulasi. Nah, pada langkah ini kita siapkan dulu cawan petri yang telah diisi nitrogen agar. Kemudian diberi garis permukaan luar cawan petri menjadi 6 bagian. Kita gunakan spidol. Kemudian sampel tersebut ditambahkan larutan air hasil rendaman kacang polong ke dalam permukaan cawan petri nomor 1. Kita gunakan pipet steril dengan melewatkan leher botol air rendaman kacang polong pada bunsen. Kemudian kita tambahkan 20 mikroliter larutan yang ada di dalam masing-masing sentrifuge 1, 2, 3, 4, dan 5 ke dalam permukaan cawan petri nomor 2 sampai nomor 6. Secara berurutan kita gunakan pipet steril. Kita diamkan selama 10 hingga 15 menit. Kemudian kita amati dan hitung jumlah bakteri yang terbentuk. Pada percobaan ini terdapat 18 koloni yang terbentuk. Masuk ke kesimpulan. Berdasarkan praktik ini yang kita lihat di video tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada percobaan ini praktikan menggunakan nutrien agar karakteristik yang ditimbulkan oleh pertumbuhan mikroba ditandai dengan terbentuknya koloni menggunakan media Na. Karena fungsi utama dari medium Na adalah sebagai medium kultivasi dan enumerasi bakteri. Dalam medium Na terkandung pepton, yeast dari bib ekstrak yang mana berfungsi sebagai sumber nitrogen dan sumber karbon, sumber vitamin, dan beberapa senyawa lain untuk penyokong pertumbuhan bakteri. Nah, hasil dari perhitungan CFU per mili pada percobaan ini yaitu pada tabung pertama menghasilkan 9 juta CFU per mili, tabung 2 menghasilkan 9 juta CFU per mili, tabung 3 menghasilkan 900 CFU per mili,
pada tabung 4 menghasilkan 90.000 CFU per mili, pada tabung 5 menghasilkan 9.000 CFU per mili, dan pada tabung 6 menghasilkan 900 CFU per mili. Nah, selanjutnya yaitu lampiran. Lampiran di sini yaitu bisa dilihat yang pertama proses pengenceran, yang kedua proses penyebaran sampel pada permukaan medium nutrien agar. Kemudian bisa dilihat dalam cawan Petri yang dibagi 6 hasil koloni pada bagian ini, pada bagian median Na. Dan di sini, di kolom di sini ada hasil perhitungan jumlah koloni pada CFU per mili. Lampiran. Tabung yang berisi kacang polong yang pertama, kemudian hasil perendaman selama 24 jam. Kita masukkan air ke dalam tabung sentrifuge mikro yang 5. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.